adalah kisah salah satu sahabat yang ketika Nabi selesai perang, lalu Nabi menyatakan, siapa yang pernah aku pukul, kata. Nah, rupanya ada salah satu sahabat bilang, saya wahai Rasulullah. Lalu ketika Nabi sampaikan, ya sudah kalau begitu balaslah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' liniyatun salihah wa ala naslafna sallallahu ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi dzurriyyati ahli baiti jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wa ila jami'il musannifin thumma khususan Syekhina Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Segaf Ja'far bin Syekhina As-Segaf wa ila Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf. Allah yanfa'una bi sirrihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anallahu yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah ala hadhihi niyyah syaulillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bersilaturahmi dan sekaligus niatan thalabul ilm. Mudah-mudahan rangkaian amalan ini dari solat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan menjadi catatan amal yang bisa menghantarkan kita semua pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amalan ini untuk lebih istiqamah lagi, karena setiap kebaikan akan mempunyai 70 asar yang mempengaruhi terhadap kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga sebaliknya, setiap keburukan akan mempunyai asar yang dapat mempengaruhi untuk berbuat keburukan-keburukan yang lain. Maka tatkala kita sudah menanamkan niat untuk berbuat baik, Allah akan membuka 70 pintu kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita menanamkan niat yang buruk, maka Allah juga akan buka 70 pintu keburukan-keburukan. Sehingga tanamkanlah niat yang baik, walaupun terkadang kebaikan yang kita lakukan tidak disanjung, tidak diapresiasi, tidak dipuji-puji, tidak diketahui oleh orang lain. Lakukan saja daripada kebaikan-kebaikan itu, karena pastinya catatan pahala kebaikan itu akan tetap rapi tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin adzim. Al-ayah. Kita melanjutkan pembahasan surah Al-Qalam terkait dengan pembahasan di dalamnya mengisahkan bagaimana gambaran dakwahnya Nabi Muhammad, daripada tekanan-tekanan, daripada cemoohan, tuduhan bahwa beliau orang gila, belum lagi ujian-ujian dalam keluarga, menjaga keluarga, belum daripada ujian terhadap kondisi sahabat-sahabatnya yang pada waktu itu memang sangat miris. Nah, tetapi ayat ini lebih membahas pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim,
dan sungguh benar-benar engkau itu berada di atas rata-rata akhlak yang agung, di atas akhlak yang mulia. Jadi bukan lagi Nabi Muhammad itu disejajarkan dengan akhlak-akhlak yang ada, tapi dari semua seluruh dunia ini yang punya akhlak yang terbaik, Nabi Muhammad SAW ada di atas itu. Maka dalam riwayat di sini dijelaskan bahwa Nabi itu tidak pernah duduk selonjoran ngadep ke kiblat, tidak pernah. Itu akhlak itu ya. Apalagi depan Al-Quran misalnya ya, ataupun apa namanya ada berjanji atau apapun itu yang terkait dengan simbol-simbol kemuliaan Islam, atau di depan sesama orang begitu, tidak ada Nabi itu menyelonjorkan kakinya begitu, tidak ada. Nah, itu contoh itu. Ya memang dari hal yang paling simpel, paling kecil itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi disifatkan adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, baik. Pada pembahasan sebelumnya sampai pada kalimat hadis bahwa terkait dengan ayat ini Nabi disifatkan kana idza safahar rajula lam yanzi yadahu min yadi hatta yakuna huwallazi yanzi'u yadahu. Nabi itu kalau berjabat tangan dengan seseorang, Nabi tidak akan melepaskan terlebih dahulu daripada tangan orang yang menjabatnya, kecuali orang yang menjabat itulah yang mendahului melepaskan daripada tangannya. Nah, itu sederhana, sepele, tapi kalau kita tengok bahwa itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekecil itu Nabi perhatikan itu. Nah, tentu kita tidak atau belum bisa mencontoh sedetil itu ya. Kadang kalau sudah tidak suka sama orang ya sudah kita acuh saja, kita cuek saja. Nah, kalau kita meniru sama Rasulullah sampai urusan jabat tangan saja, serius Nabi kalau jabat tangan itu. Dipandang wajahnya, dipegang tangannya betul-betul. Nabi tidak lepaskan sampai orang itulah yang melepaskan duluan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yura muqaddiman raqbatayhi baina yaday jalisin lahu. Tidak pernah Nabi dilihat menyelonjorkan kakinya di majlis, di tempat Nabi berkumpul, tempat Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan Nabi disifatkan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qad illa an yujahida fi sabilillah wala darba khadiman wala imra'atan. Nabi itu tidak pernah memukul daripada orang siapapun, bahkan pelayan ataupun istri, kecuali di dalam peperangan, di dalam dalam berperang. Kalau memang pasukan bermasalah, tapi itu pun bukan sengaja untuk melampiaskan nafsu memukul itu, enggak. Tapi semata-mata untuk apa? Untuk penyemangat. Nah, maka adalah kisah salah satu sahabat yang ketika Nabi selesai perang, lalu Nabi nyatakan, siapa yang pernah aku pukul? Kata. Nah, rupanya ada salah satu sahabat bilang, saya wahai Rasulullah. Lalu ketika Nabi sampaikan, ya sudah kalau begitu balaslah aku. Nah, sahabat itu lebih detail lagi menyatakan, saya dipukul di bagian pinggang saya wahai Rasul. Ya kalau begitu silakan katanya. Saya minta engkau buka bajumu wahai Rasulullah kata. Sampai ketika dibuka baju Rasulullah itu, orang-orang sudah pada berteriak, ini kok sahabat ini kok tega betul mau pukul Rasulullah. Sampai semua sahabat menawarkan, sudah saya jadi gantinya, pukul saya saja, tidak usah Rasulullah dipukul kata. Jadi sahabat-sahabat itu nawarkan, tidak pantas Nabi itu dipukul kata. Kalaupun sempat memukulkan kayu ataupun sesuatu, itu Nabi tidak sengaja, tidak ada kemauan khusus untuk memukulkan itu. Nah, sampai seperti itu. Nah, rupanya setelah dibuka pakaiannya Rasulullah, ini sahabat bukannya memukul Nabi, tapi rupanya
ingin mencium daripada kulitnya Rasulullah SAW. Akhirnya dengan cepat melesat begitu, dipeluk itu Rasulullah, dicium itu Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan, siapa yang mencium ini kulit, itu dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, tentu semua yang terkait dengan Nabi Muhammad jaminannya aman ya. Semua terkait dengan Nabi Muhammad jaminannya aman.